Salam bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan salam sehat. Segala puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab hanya karena kasih-Nya, hanya karena anugerah-Nya, kita dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga hari ini saudara, kita dapat memasuki hari yang pertama di bulan April tahun 2021. Perjalanan hidup ini adalah rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun jangan khawatir saudaraku. Janganlah engkau bimbang, apalagi harus takut. Karena Tuhan yang kita percaya, penyertaan-Nya tidak berubah. Karena itu adalah baik untuk kita semua menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan, Dia yang Maha Tinggi. Mari kita memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Sebab Tuhan telah membuat kita bersukacita dan bersorak-sorai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah terus belajar mencintai petunjuk-petunjuk Tuhan, merenungkannya sepanjang hari, sebab petunjuk-petunjuk Tuhan membuat kita lebih bijaksana, lebih berakal budi. Petunjuk-petunjuk Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya agar tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas napas kehidupan ini. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karena itu tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti dan mau belajar hidup menurut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini saudara terpilih dari Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Berbunyi demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itulah tema renungan kita saat ini. Saudara kekasih Tuhan Yesus, nyawa artinya hidup. Jadi menyerahkan nyawa artinya menyerahkan hidup. Saudara dan saya, menyerahkan nyawa atau menyerahkan hidup adalah sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Karena dari diri kita nyawa itu akan diambil. Bukan kita yang menyerahkan nyawa. Nyawa itu yang akan diambil dari kita. Alasannya saudara, karena kita bukan pemilik nyawa. Kita bukan pemilik hidup. Nyawa atau hidup itu dianugerahkan kepada kita. Nyawa atau hidup itu diberikan kepada kita oleh Sang pemilik hidup itu sendiri, yaitu Allah. Karena itu yang berkuasa penuh atas hidup kita adalah Allah. Sehingga nyawa yang ada pada kita, hidup yang ada pada kita, ada dalam genggaman tangan Allah. Kapanpun
kalau Allah mau, nyawa itu akan diambil daripada kita. Bacaan Alkitab ini mengatakan kepada kita semua, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Perhatikan kata "ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan dengan penuh kesadaran. Dia berseru kepada Bapanya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kata "kuserahkan nyawaku" di sini, saudara sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa Dialah sang pemilik nyawa itu. Dialah sang pemilik kehidupan itu sendiri. Saudara kekasih Tuhan, sampai di sini kita semua merenungkan bahwa hidup dan matinya Yesus tidak tergantung pada siapapun. Hidup dan matinya Yesus tidak tergantung kepada para imam kepala, tidak tergantung pada Pilatus, tidak tergantung kepada para serdadu Romawi. Walaupun mereka telah membuat Yesus teramat menderita, bahkan sampai tersalib di atas bukit Golgota, tapi mereka tidak berhak mengambil nyawa itu daripada Yesus, karena mereka bukan pemilik nyawa. Mereka tidak berhak mengambil nyawa Yesus, karena mereka tidak berkuasa atas kehidupan Yesus. Hidup Yesus sangat bergantung penuh kepada Bapanya. Karena itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Dengan demikian, saudaraku yang kekasih, kita boleh berefleksi bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah kematian karena kehendak Bapa dan bukan karena kehendak manusia. Sekali lagi, kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian karena kehendak Bapa dan bukan kehendak manusia. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, di sana tertulis seperti ini. Lalu yaitu Yesus, menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita perhatikan kata "lalu ia menundukkan kepalanya". Hal ini menegaskan kepada kita akan ketuhanan Yesus. Sekali lagi, lalu ia menundukkan kepalanya. Hal ini menegaskan kepada kita tentang ketuhanan Yesus. Berbeda dengan kita manusia biasa, saudara. Ketika nyawa kita diambil dari kita, yang terjadi adalah dengan cepat kepala kita akan jatuh terkulai. Tetapi pada Yesus tidak seperti itu. Dikatakan, lalu ia menundukkan kepalanya. Artinya Yesus dengan penuh kesadaran menyerahkan nyawanya sebelum ia mati. Sebab Dia adalah Tuhan, pemilik kehidupan. Kematiannya bukan kematian biasa, saudara, sebagaimana yang dialami oleh manusia. Kematiannya adalah kematian atas kuasa dosa dan maut. Dengan penuh kesadaran, Yesus menyerahkan nyawanya karena semua tugas untuk mengerjakan karya keselamatan bagi dunia dan manusia telah Yesus selesaikan, telah Yesus tuntaskan. Dan kini Yesus dengan penuh kesadaran menyerahkan diri sebagai korban yang hidup, korban penebusan bagi orang-orang yang berdosa, bagi saudara dan saya. Saudara kekasih Tuhan, hal yang menarik untuk kita renungkan adalah bahwa untuk menebus dosa manusia,
Yesus rela mempersembahkan dirinya. Yesus rela mengorbankan dirinya sebagai harga yang mahal yang harus ia bayar ke dalam tangan Allah Bapanya. Itulah harga yang harus Yesus bayar, mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup. Dia membayar harga yang mahal itu ke dalam tangan Allah Bapanya sebagai pihak yang dirugikan oleh pelanggaran dosa manusia. Di sini kita renungkan, saudara, bahwa dosa membuat Allah berada pada pihak yang dirugikan. Dan untuk membayar itu, Yesus rela mempersembahkan dirinya dengan harga yang mahal. Nyawa dia korbankan. Yesus telah membayar lunas semuanya di hadapan Bapanya ketika ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dengan kata lain, saudara, Yesus mau berkata seperti ini, "Ya Bapa, terimalah nyawaku dan jiwaku sebagai ganti nyawa dan jiwa para pendosa. Ya Bapa, terimalah nyawaku, terimalah hidupku sebagai ganti nyawa dan hidup dari para pendosa. Aku tebus melalui kematianku." Ya, orang yang mempersembahkan korban harus memiliki animus operandis. Sekali lagi, orang yang mempersembahkan korban harus memiliki animus operandis, harus memiliki niat baik dari si pemberi supaya persembahannya diterima, supaya persembahannya berarti, berguna, bermanfaat. Saudara kekasih Tuhan, Kristus telah mengungkapkan itu, bahwa ia rela dengan segala ketulusan, keikhlasan mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Kematian Kristus adalah karya yang terbaik buat manusia yang terpuruk, agar manusia menerima banyak anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan kekal. Karena itu, saudaraku yang kekasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dengan penuh kesadaran menyerahkan nyawanya kepada Bapanya supaya kita selamat. Sebab keselamatan tidak akan terjadi tanpa adanya penyerahan hidup kepada Bapa. Keselamatan tidak akan terjadi tanpa ada pengorbanan, tanpa ada persembahan diri. Disinilah klimaksnya. Disinilah titik puncak karya penyelamatan bagi manusia. Ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Karena itu ingatlah saudara, bahwa jika kita hidup, itu karena Yesus telah lebih dahulu menyerahkan nyawanya bagi kita. Dengan demikian, hiduplah untuk memuliakan namanya di tengah-tengah dunia ini, dan bukan untuk memuliakan dirimu sendiri. Ingatlah juga akan hal ini, bahwa kematian yang dialami oleh Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebab dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus akan mendapatkannya kembali setelah 3 hari, sebagaimana yang pernah ia katakan. Ia akan bangkit. Kebangkitannya adalah kemenangan buat saudara dan saya. Nantikanlah bersama perayaan kebangkitannya. Nantikanlah bersama perayaan Paskah,
perayaan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Mari saudara kita berdoa, dan saya ingin mengajak kita semua. Kita berdoa, doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menerangi kamu dan mengasihani kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan menganugerahkan damai sejahtera dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, kita semua telah merenungkan bersama 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari ini adalah perkataan yang ke-7, perkataan yang terakhir. Saya mengajak kita, mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan Jumat Agung. Mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus. Dan mari kita mempersiapkan diri menyongsong perayaan kebangkitan Kristus bagi kita semua. Salam sehat, penuh damai sejahtera. Salam.